Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan bivak ponco atau dari jas hujan. Tapi sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu apa itu bivak. Bivak adalah tempat berlindung sementara atau darurat di alam bebas dari gangguan cuaca atau dari binatang buas. Bivak adalah salah satu yang wajib diketahui saat survival. Selain pembuatannya yang mudah, bivak juga terbuat dari alat-alat yang juga sederhana. Perlu diperhatikan bahwa tidak boleh mendirikan bivak di aliran sungai yang kering, di dekat pohon besar yang mudah roboh, atau di tempat kotor ataupun sarang nyamuk. Di sini saya akan menjelaskan alat untuk membuat bivak, yaitu tali, ponco atau jas hujan, kayu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara membuat bivak. Pertama, kita ikatkan tali pada pohon yang berhadapan. Namun, kita harus pastikan pohon tersebut tidak mudah rapuh. Lakukan hal yang sama pada pohon lainnya. Selanjutnya, kita buka jas hujan atau ponco dan gantung pada tali tersebut. Lalu rapikan. Setelah itu, tarik ujung jas hujan itu dan ikatkan pada tali dan kayu kecil yang ditancapkan pada setiap ujung jas hujan. Jika tidak bisa diikat, maka lubangi sedikit pada ujung jas hujan tersebut dan lakukan hal yang sama pada setiap ujung jas hujan. Pas, kita bisa menggunakan bahan seadanya seperti daun pisang ini. Dan inilah hasil akhir dari proses pembuatan bivak ponco. Cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara packing carrier yang benar untuk pendakian. Nah, langkah pertama adalah memastikan berapa lama atau durasi dan medan yang akan dituju. Di sini saya akan menunjukkan cara packing basah, tetapi karena tidak ada trash bag, saya menggunakan plastik besar. Sesuaikan matras dengan ukuran tas. Setelah itu kencangkan. Kemudian, barang yang bebannya sedang dan jarang digunakan diletakkan di bagian paling bawah, seperti sleeping bag dan baju. Lebih baik baju dimasukkan ke dalam plastik untuk menghindari baju basah atau kotor. Selanjutnya adalah barang-barang yang berat diletakkan di dekat punggung dan ditopang oleh pinggul supaya memudahkan kita dalam perjalanan.
Misalnya, mantol ponco kita letakkan di dekat punggung. Kemudian nesting. Kompor. Logistik. Dan alat makan, karena ringan diletakkan di atas. Kemudian untuk barang-barang yang ringan dan sering dibutuhkan dalam keadaan darurat diletakkan di paling atas. Misalnya ada survival kit. Di dalam survival kit ini ada tali, pisau lipat, kompas, peniti, lakban, dan gunting, dan juga jarum dan benang. Selanjutnya adalah P3K, berisi obat-obatan yang kita butuhkan selama perjalanan dan pendakian. Alat tulis, dan juga trash bag atau plastik sampah. Nah, untuk gas dan botol air minum diletakkan di samping tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Britaneda Beliana dari Divisi Gunung dan Hutan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang survival. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa itu survival? Jadi, survival berasal dari kata survive yang artinya bertahan hidup. Sedang survival sendiri adalah suatu kondisi yang tidak menentu yang dihadapi oleh seorang atau sekelompok orang pada suatu daerah yang asing dan terisolir bagi orang atau kelompok yang sedang mengalaminya. Nah, sikap mental dalam buku komando para survival. S-nya sadari sungguh-sungguh situasimu. U, untung malang tergantung ketenangan. R, rasa takut dan panik harus kau kuasai. V, vakum atau kosong, isilah dengan segera. I, ingatlah di mana kau berada. V, viva atau hidup, hargailah dia. A, adat istiadat setempat, patut ditiru. Dan L, latihlah dirimu dan belajarlah selalu. Nah, yang perlu ditekankan jika tersesat yaitu istilah stop yang artinya S, stop atau berhenti jika Anda ragu-ragu. T, thinking atau berpikir, mulailah untuk berpikir dengan tenang. O, observasi atau penelitian, pengamatan pada lingkungan sekitar. P, planning atau rencana, mulai membuat rencana selanjutnya. Nah, teman-teman tahu tidak faktor-faktor dari survival itu sendiri? Ada 5 faktor survival. Yang pertama, pengetahuan tali temali atau biasa disebut pioneering. Yang kedua,
memanfaatkan peralatan yang dibawa dan yang ada di alam. Yang ketiga, pengetahuan peta dan kompas. Yang keempat, menguasai tanda-tanda alam. Dan yang kelima, pertolongan pertama pada gawat darurat. Nah, sekarang kita menuju ke contoh tanda-tanda alam. Contoh tanda-tanda alam dapat kita lihat dari 3. Yang pertama, kita dapat memperhatikan jenis dan pergerakan awan. Yang kedua, kita dapat memperhatikan keadaan rumput. Yang ketiga, kita dapat memperhatikan kebiasaan angin. Lalu apa saja sih peralatan yang harus kita bawa ketika survival? Peralatan yang harus kita bawa ketika survival antara lain ada kompas dan peta, pisau lipat multiguna, senter dan peluit, tali karmentel, paracord, webbing dan prusik, jas poncho atau flysheet, lakban, dan P3K. Lalu apa saja sih bahaya-bahaya yang mungkin saja terjadi dalam survival? Yang pertama, ketegangan dan panik. Yang kedua, matahari atau panas. Lalu ada serangan penyakit, penurunan mental, bahaya binatang dan tumbuhan, kelitihan amat sangat, cedera, dan kedinginan. Ketika melakukan survival, kita akan membuat sebuah tenda yang biasa disebut dengan bivak. Bivak itu sendiri bermacam-macam, ada 4 macam. Yang pertama ada bivak alam yang menggunakan sarana alam seperti kayu dan dedaunan. Lalu ada bivak buatan yang menggunakan peralatan seperti ponco, jas hujan, flysheet, dan lain-lain. Lalu ada bivak pengawasan dan bivak pertahanan. Dalam survival, kita dituntut untuk bisa mencari air. Lalu, seperti apa sih mencari air itu? Jenis air yang dapat langsung minum ada beberapa. Antara lain, berasal dari mata air atau sungai kecil, berasal dari air sumur, tampungan air hujan, dan dalam tanaman seperti tanaman rambat, air buah kelapa, dan lain-lain. Sedangkan jenis air yang harus dimurnikan terlebih dahulu, antara lain, air yang tergenang, air sungai besar, dan air yang didapatkan dengan menggali pasir. Lalu bagaimana sih ciri-ciri air yang bisa diminum? Nah, ciri-ciri air yang bisa diminum antara lain jernih, tidak berbau, tidak berlendir, tidak berbusa, tidak berwarna, tidak berasa, dan dihinggapi oleh serangga. Selain mencari air, kita juga dituntut untuk bisa mencari makanan. Dalam hutan, ada tanaman yang bisa dimakan, ada juga tanaman yang tidak bisa dimakan. Ada juga binatang yang bisa dimakan, dan ada juga binatang yang tidak bisa dimakan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dengan baik dan saksama. Nah, bagaimana sih tips untuk menghindari tumbuhan yang beracun? Yang pertama, menghindari tumbuhan yang berwarna mencolok. 2. Tumbuhan yang bergetah putih susu, kemerahan atau kehitaman, dan seringkali membuat gatal daun dan batang. Tumbuhan yang berbulu juga perlu dihindari. Yang ketiga, tumbuhan beracun bila dicicipi akan menimbulkan rasa panas dan pahit, dan jangan sampai memakan satu jenis tumbuhan terlalu banyak. Di dalam hutan, kita akan banyak diganggu oleh binatang-binatang hutan, contohnya seperti nyamuk, laron, lebah, lintah, semut, kalajengking, dan lipan, maupun ular. Lalu bagaimana sih cara mengatasi gangguan-gangguan dari binatang tersebut? 1. Pertama adalah nyamuk. Cara mengusir nyamuk dari shelter atau tenda. Kita dapat membakar kain yang dibasahi minyak tanah, kemudian mematikan, simpan dalam kaleng, dan taruhlah di dalam tenda. Lakukan sebelum tidur. Atau yang kedua, bisa dengan membakar bunga keluih kering. Dan yang terakhir, bisa gunakan piring se yang telah dilumuri minyak kelapa, kemudian pukullah nyamuk dengan piring tersebut. Cara mengobati gatal setelah gigitan adalah dengan garam, gosokkan pada daerah yang gatal. Untuk menghindari gangguan laron, kita dapat mengusirnya dengan cara menggantungkan cabai di dekat lampu. Yang ketiga, ketika kita diganggu lebah, kita dapat mengobatinya dengan cara potong pangkal pohon pisang yang sedang berbuah atau yang baru timbul buahnya. Ambil hati pohon pisang yang masih dalam keadaan segar, kemudian tumbuk sampai airnya keluar kurang lebih 1 gelas dan minumlah. Yang kedua,
kita dapat meremas 2-3 siung bawang merah hingga keluar airnya. Oleskan airnya pada bekas sengatan lebah dan lakukan beberapa kali. Dan yang terakhir, haluskan asam jawa, lalu tempelkan pada bekas sengatan. Jika disengat lebah, jangan dipijat karena racunnya akan masuk dalam pembuluh darah. Selanjutnya ada kalajengking dan lipan. Bagaimana jika kita terkena gigitan kalajengking dan lipan? Cara mengobati gigitan kalajengking dan lipan antara lain: haluskan asam jawa, lalu tempelkan pada bekas gigitan lipan. Yang kedua, jika digigit kalajengking, gunakan lada, tumbuk lada sampai halus, campurkan minyak kelapa, taruh pada bekas gigitan, dan balut. Yang terakhir, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan ketika kita terkena gigitan ular? Yang pertama, tetap berbaring dan diam karena percepatan aliran darah bisa membahayakan. Yang kedua, ikat bagian atas luka. Gunakan bahan yang kenyal seperti syal, ikat pinggang, sapu tangan, dan sebagainya. Beri obat merah atau yodium tintur di sekitar luka. Jika ular beracun, lakukan irisan pada bagian luka dengan pisau yang sudah disuci hamkan seperti dibakar. Keluarkan darahnya dari luka irisan sebelum ikatan dikendurkan. Dan yang terakhir, bekas luka bisa ditutup dengan betadine 5% atau bubuk sulfa dan tutup dengan kain. Nah, sekian pemaparan materi survival dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa bertahan hidup di alam bebas seperti di hutan atau di gunung, penting untuk kita mengetahui tumbuhan apa saja yang bisa untuk dimakan atau dikonsumsi demi keberlangsungan hidup kita ketika dalam kondisi terburuk. Berikut ini ciri-ciri tumbuhan yang bisa dimakan atau dikonsumsi di alam bebas. Yang pertama, tidak berbulu. Bulu pada tumbuhan memiliki fungsi melindungi diri. Apabila tersentuh oleh kulit kita, dapat mengakibatkan gatal-gatal atau panas. Yang kedua, tidak berwarna mencolok. Tumbuhan yang memiliki warna mencolok, terutama warna ungu, dikhawatirkan mengandung racun, kecuali tumbuhan yang memang kita kenal dan bisa dimakan seperti contohnya ketela ungu, terong, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ada tidak berduri, sama seperti tumbuhan berbulu. Duri dijadikan sebagai alat pelindung diri sehingga kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Kemudian yang keempat, ada tidak bergetah. Hindarilah tumbuhan yang bergetah, apalagi jika getahnya pekat. Tumbuhan ini memiliki fungsi lain, bukan untuk dimakan. Kemudian yang kelima, ada tidak berbau menyengat. Apabila kita menghirup baunya saja, kita bisa merasakan pusing atau gangguan yang lainnya, apalagi kalau kita makan. Kemudian, yang keenam, ada dikonsumsi oleh hewan mamalia. Tumbuhan yang dikonsumsi oleh hewan mamalia dapat kita jadikan sebagai acuan dapat dikonsumsi, seperti contoh tumbuhan yang bisa dimakan. Itu yang pertama ada tumbuhan palem. Tumbuhan palem hidup di berbagai tempat. Kita juga bisa menemui di alam bebas. Kita bisa memanfaatkan buahnya untuk dimakan. Contohnya adalah kelapa, sagu, kemudian siwalan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada jambu. Pohon jambu seringkali tumbuh di alam liar karena penyebarannya dari hewan. Apabila kita menemui pohon jambu tersebut, bisa kita makan buahnya ataupun daunnya. Kemudian yang ketiga, ada tumbuhan merambat. Tumbuhan merambat juga memiliki buah dan daun yang dapat dikonsumsi. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua tumbuhan rambat bisa dimakan. Tumbuhan merambat yang bisa dimakan hanyalah tumbuhan yang putaran atau lilitannya searah dengan arah jarum jam, yaitu ke arah kanan. Contoh dari tumbuhan ini adalah markisa, ubi rambat, labu, dan lain-lain. Yang keempat, ada tumbuhan semak.
Tumbuhan semak yang dapat dikonsumsi memiliki ciri dan bentuk daun yang seperti jantung, namun tidak simetris. Tumbuhan semak seperti ini dapat dikonsumsi pada bagian tangkainya dengan ari yang mudah untuk dikupas. Rasa dari tungkai tumbuhan ini biasanya sedikit asam atau sedikit pahit. Dan yang kelima, ada keluarga pakis. Kebanyakan dari tumbuhan pakis aman untuk dikonsumsi. Jika melihat batang pakis yang berbulu, kupas terlebih dahulu bagian yang berbulu tersebut. Baru setelah itu, pakis dapat dikonsumsi. Kemudian yang keenam, ada keluarga sirsak. Yang ketujuh, ada keluarga murbai atau biasa yang disebut sebagai besaran atau buah besar. Murbai adalah buah yang berbentuk seperti stroberi, hanya memiliki ukuran yang lebih kecil, dan ketika sudah matang, buah ini berwarna hitam serta rasanya manis. Dan apabila buah tersebut belum matang, rasanya pahit atau asam. Kemudian yang kedelapan, ada tumbuhan rumput. Contoh dari tumbuhan rumput yang bisa dikonsumsi adalah tumbuhan bambu rebung atau bambu yang masih muda. Kemudian pisang hutan dan tebu. Yang kesembilan, ada jamur. Jamur tiram atau jamur merang adalah dua jenis jamur yang pasti aman untuk dikonsumsi. Hindari untuk mengkonsumsi jamur lainnya karena dimungkinkan memiliki racun. Walaupun racun tersebut tidak berbahaya, tapi tidak sedikit juga racun tersebut yang berbahaya. Ciri-ciri jamur yang mengandung racun. Yang pertama, mempunyai warna mencolok, kemudian menghasilkan bau yang tidak sedap. Kemudian jika dimasukkan ke dalam nasi, warna nasi berubah menjadi warna kuning. Kemudian apabila sendok dimasukkan ke dalam masukan tersebut, sendok tersebut berubah menjadi warna hitam. Kemudian bila diraba mudah hancur. Kemudian bagian pokok batangnya berbentuk seperti cawan. Kemudian tumbuh dari kotoran hewan, memiliki getah putih. Kemudian apabila digores meninggalkan bekas warna biru. Tanaman beracun. Kebanyakan tanaman beracun itu mempunyai bentuk yang indah dan sedap dipandang oleh mata. Maka dari itu tak heran ada beberapa tanaman yang beracun justru malah dijadikan tanaman hias di rumah. Ciri-ciri umum tanaman beracun. Untuk mengidentifikasi apakah tanaman beracun atau tidak, ada 3 ciri umum tanaman beracun yang perlu kita ketahui. Yang pertama, warna mencolok. Warna yang mencolok pada beberapa hewan dan serangga merupakan tanda bahwa mereka beracun. Nah, begitu juga pada tanaman. Kebanyakan tanaman dengan warna bunga atau warna yang mencolok, warna-warni dan kontras merupakan tanaman beracun. Nah, jamur beracun juga mempunyai warna-warna yang mencolok. Hewan biasanya akan menghindari memakan tanaman yang berwarna mencolok ini. Walaupun indah untuk dipandang oleh mata, namun itu mematikan. Kemudian yang kedua, bau menyengat. Kebanyakan tanaman beracun memiliki aroma atau bau yang tidak enak, kuat dan menyengat. Tanaman dengan kadar racun yang cukup tinggi ini, ketika menghirup aromanya aja kita dapat membuat kita pusing, mual-mual, sehingga tidak enak badan. Untuk itu, identifikasi dengan mencium baunya. Jika tanaman tersebut mengeluarkan bau menyengat yang tidak enak, maka segera hindari tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak dimakan hewan. Setiap hewan ataupun serangga mempunyai naluri untuk melindungi diri, termasuk dalam mengenali ciri-ciri tanaman atau hewan yang beracun. Nah, apabila hewan mendekati dan memakan tanaman tersebut, maka kemungkinan besar tanaman tersebut tidak beracun dan aman untuk dikonsumsi. Tetapi, tidak semua hewan menghindari tanaman beracun, karena tidak semua hewan itu punya insting yang kuat dan ada beberapa hewan yang memang tahan terhadap tanaman beracun tersebut.
Ada beberapa hewan yang memakan tanaman beracun kemudian mati, dan ada juga hewan yang memakan tanaman beracun itu tetapi dia masih hidup karena sudah kebal atau kuat dan bisa beradaptasi dengan racun tersebut. Karakteristik morfologi tanaman beracun. Nah, tanaman beracun mempunyai karakteristik khusus pada bagian-bagian tubuhnya. Mempunyai buah atau beri yang berwarna putih, kemudian mempunyai getah berwarna putih, kemudian berbau seperti kacang almond, mempunyai biji, kacang atau umbian di dalam polongnya, kemudian mempunyai duri atau rambut kecuali kaktus, kemudian rasanya pahit, kepala biji dengan taji pink atau hitam, kemudian kumpulan dengan 3 daun, bunga berbentuk payung, kemudian daunnya berkilau. Dalam memilih serangga sebagai makanan saat bertahan hidup di alam bebas, ada beberapa patokan yang perlu diperhatikan karena seperti tanaman, tidak semua serangga aman untuk dimakan. Nah, di sini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri serangga yang dapat dimakan. Yang pertama, hindari serangga yang berwarna mencolok, sama seperti tumbuhan tadi ya teman-teman. Nah, warna mencolok di alam liar bisa menjadi peringatan untuk hewan predator atau agar segera menjauh. Kemudian kebanyakan serangga-serangga berwarna mencolok ini memiliki racun untuk menjaga rahasia yang mematikan untuk bertahan hidup dirinya. Kemudian yang kedua ada menghindari serangga yang berbulu. Pada umumnya bulu-bulu pada serangga mengandung racun yang bisa membuatmu menjadi gatal serta bengkak yang bakal membuatmu sangat tidak nyaman. Nah, kemudian yang ketiga ada hindari serangga yang berbau tidak sedap atau berbau menyengat. Bau juga merupakan tanda bahwa serangga ini mengeluarkan atau menyemprotkan cairan yang digunakan untuk bertahan hidup atau mempertahankan dirinya. Nah, cairan pertahanan ini mempunyai kadar racun yang berbahaya jika dikonsumsi baik itu oleh manusia ataupun hewan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ada hindari serangga yang memakan tumbuhan beracun. Beberapa hewan atau beberapa serangga mempunyai jenis yang seperti itu. Yang contohnya itu adalah keong dan siput memakan tumbuhan beracun. Walaupun dagingnya aman untuk dimakan, namun kandungan racun dalam sistem pencernaan mereka bisa menyebabkan masalah untuk tubuh kita. Agar lebih aman atau tidak beresiko, sebaiknya dihindari. Namun jika memang itu hanya itu yang ada saat itu, Anda bisa menggunakan trik untuk menguras isi perut mereka dengan cara mengumpulkan dan dibiarkan kelaparan beberapa hari atau kumpulkan dan beri mereka makanan daun-daunan ataupun yang lainnya yang tidak beracun. Jadi apapun yang udah ada pada sistem pencernaan mereka sudah hilang karena mereka sudah didiamkan selama beberapa hari ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dirimu sebelum berpetualang. Diperlukan sebuah manajemen perjalanan sebelum kita melakukan perjalanan di alam bebas. Saya akan mengulas sedikit tentang manajemen perjalanan. Menurut Tommy Arianto, manajemen adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, kepemimpinan, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan perjalanan berarti bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Tahap-tahap manajemen perjalanan. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Perencanaan memiliki rumus 4W plus 1H, yaitu where, who, why, where, and how. Where berarti di mana lokasi yang akan dituju, misal Gunung Merbabu, Gua Pawon, atau Gunung Ciremai. Who, siapa
siapakah yang akan melakukan perjalanan tersebut. Misalnya, satu kelompok terdiri dari 50 orang, 10 orang, dan lainnya. Yang ketiga, why. Mengapa dilakukan perjalanan? Contohnya, untuk melakukan diksar dan petualangan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, when. Kapan waktu pelaksanaan perjalanan tersebut dan berapa lama? Contohnya 24 Desember sampai 26 Desember 2020. Dan yang terakhir, how. Bagaimana kondisi tempat, cuaca, lokasi, dan lain-lain. Tahap yang kedua yaitu persiapan perjalanan. Hal ini meliputi persiapan fisik dan mental dengan olahraga seperti jogging dan renang untuk menghindari kecelakaan akibat fisik yang kelelahan. Persiapan mental juga akan mempengaruhi kejernihan mental dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, persiapan perlengkapan. Hanya ada barang yang kita butuhkan yang ada dalam tas kita, dan tidak ada peralatan yang tidak dibutuhkan dalam tas kita. Jenis-jenis peralatan dibedakan menjadi dua. Ada peralatan dasar dan peralatan khusus. Peralatan dasar misalnya meliputi sepatu, kaos kaki, celana lapang, baju flanel, topi lapangan, sarung tangan, ikat pinggang, dan tas carrier. Sedangkan peralatan dasar lainnya yaitu peralatan navigasi, peralatan masak, survival kit, dan matras. Persiapan selanjutnya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan dasar yang harus kita miliki misalnya membaca kompas. Selanjutnya ada administrasi. Kita harus melakukan administrasi terlebih dahulu supaya kita tidak dianggap sebagai pendaki ilegal. Dan ada juga makanan. Syarat makanan untuk perbekalan yaitu harus mempunyai kandungan gizi, vitamin, dan kalori sesuai kebutuhan tubuh. Tidak asing bagi tubuh atau mulut, mudah dibawa dan mudah dimasak. Tahan lama, jenis dan rasa yang variatif, susunan menu yang baik. Tahap terakhir yaitu evaluasi. Tahap ini berisi pembuatan laporan perjalanan. Tips-tips manajemen perjalanan. Yang pertama, terencana. Kedua, mengecek daftar. Ketiga, cek kesehatan. 4, ekspedisi kelompok. 5, penelitian. 6, planning atau perencanaan. Dan yang ketujuh, plan B. Dalam rombongan pendaki, memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama yaitu leader. Leader bertugas untuk mencari jalan. Kedua, korlap. Tugasnya untuk memberi keputusan. Yang ketiga, ada porter. Bertugas untuk membawa peralatan dan perlengkapan tim. Yang keempat, ada P3K, bertugas untuk membawa perlengkapan P3K. Dan yang terakhir ada sweeper. Tugasnya untuk menjaga rombongan agar tidak ada rombongan yang tertinggal, posisinya berada di paling belakang. Untuk waktu yang baik digunakan untuk melakukan perjalanan dari pagi hingga sore. Waktu sesuai dengan rundown yang telah direncanakan dan dibuat. Sekian penjelasan tentang manajemen perjalanan dari saya. Salam lestari.